Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sesi perkuliahan Sistem Hukum Indonesia. Dapat rasa kita telah masuk kepada pertemuan kuliah yang keempat, dan tentunya kita berharap semua mahasiswa bisa selalu memahami apa yang materi yang disampaikan dan juga mengerjakan tugas-tugasnya dan memanfaatkan setiap kesempatan yang telah diberikan kemudahan ya untuk meraih kesuksesan dalam perkuliahan ini. Baik, pada pertemuan yang keempat ini kita bicara tentang pendekatan sistem hukum. Yang pertama yaitu kita bicara tentang subjek hukum. Ya, subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Artinya dalam setiap diri subjek hukum tersebut melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Nah, subjek hukum ini terbagi atas orang, naturalized person, dan badan hukum atau recht person. Dalam perkataan orang sebagai subjek hukum, dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah subjek hukum karena pada dirinya ada hak dan kewajiban. Nah, meskipun saat ini ada juga pencabutan hak pada diri seseorang, namun tidak seluruhnya seperti yang diatur di dalam pasal 10 Kitab Hukum Pidana mengenai hukuman yang diberikan kepada orang yang dinyatakan bersalah oleh hukum harus menjalani hukuman. Nah, dengan hukuman tersebut dapat juga diberikan hukuman tambahan yang mencabut haknya untuk memegang jabatan tertentu, menjadi anggota TNI, memilih dan dipilih, dan sebagainya. Nah, itu sering kita lihat ya, bahwa ada yang hak pilih dan dipilih dicabut dari seseorang karena dia mendapatkan hukuman. Itu dalam hukuman terhadap pelaku korupsi ya, pidana korupsi itu sering kita dengar bahwa dicabut hak pilihnya. Baik, selanjutnya di samping manusia dikenal juga subjek hukum adalah badan hukum, yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan perjanjian kerjasama. Nah, azas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, seperti perseroan terbatas dan juga termasuk koperasi misalnya. Nah, badan hukum ini terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat ya. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum publik yang menyangkut kepentingan orang banyak atau negara pada umumnya. Nah, badan hukum ini merupakan badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi kuasa untuk itu. Nah, selanjutnya badan hukum privat. Apa itu badan hukum privat? Ya, badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Nah, badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi, orang-orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan. Bentuk susunan pengurusnya diatur oleh undang-undang. Ya, dari segi hak dan kewajiban manusia, badan hukum ini termasuk dalam subjek hukum. Artinya, keduanya adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, itulah yang dimaksud dengan subjek hukum.
Mudah bukan untuk dipahami? Ya, kalau bersungguh-sungguh pasti mudah. Baik, selanjutnya adalah bicara tentang objek hukum. Nah, kalau ada subjek pasti ada objek. Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Dan karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Misalnya, orang yang mengadakan perjanjian jual beli rumah, maka yang menjadi objek hukumnya adalah rumah tersebut. Itu objek hukum ya. Nah, biasanya objek hukum adalah berbentuk benda atau zat ya, bahasa Belandanya itu ya. Nah, diatur secara luas di dalam buku 2 KUH Perdata yang mengatur jenis benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak atau benda tidak tetap dapat dilihat seperti benda yang dapat dihabiskan, misalnya beras, minyak, dan sebagainya. Nah, benda bergerak yang tidak bisa dihabiskan seperti mobil dan perhiasan. Nah, sementara benda tidak bergerak atau tetap seperti rumah, tanah, pabrik, dan sebagainya. Nah, sementara benda tak berwujud itu seperti saham, merek, musik, hak cipta, dan sebagainya. Nah, itu dia yang disebut dengan objek hukum. Nah, kita sudah bicara tentang subjek hukum itu apa, objek hukum itu apa. Selanjutnya kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang peristiwa hukum ya. Simak baik-baik biar paham. Nah, peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang akibatnya diatur oleh hukum, dilakukan oleh subjek hukum, menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun jenis-jenis peristiwa hukum sebagai berikut. Apa itu peristiwa hukum? Yang pertama, ada yang disebut dengan peristiwa hukum biasa dan peristiwa melanggar hukum. Nah, peristiwa hukum biasa dan peristiwa melanggar hukum ini dapat dilihat dari adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan jual beli. Nah, di dalam pasal 239 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhinya kewajiban itu oleh si berhutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga. Ini dalam hukumnya ya. Jadi katakan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu ya, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhinya kewajiban itu oleh si berhutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga. Itu yang disebut dengan peristiwa hukum biasa dan peristiwa melanggar hukum. Nah, ini sering terjadi ya. Salah hutang piutang, utang harus dibayar, itu kewajiban ya. Jadi dalam hukum ada hak dan kewajiban. Si berhutang itu punya kewajiban. Yang orang memberi utang itu mempunyai hak ya agar dibayar hutang. Dan dalam hukum itu diatur harus mengganti apabila tidak mau membayar hutangnya ya. Baik, yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Apa itu peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk? Ya, peristiwa hukum tunggal terdiri dari suatu peristiwa sepihak saja. Misalnya ada pemberian hibah. Ya, sementara
peristiwa hukum majemuk terdiri dari lebih dari satu peristiwa, misalnya jual beli. Jadi pemberian hibah itu termasuk peristiwa hukum tinggal, ya, karena seseorang yang akan memberikan, ya, memberikan hibahnya, ya. Sementara untuk peristiwa hukum majemuk itu terdiri dari lebih dari satu peristiwa, yaitu jual dan beli. Ya, hibah hanya satu. Tapi kalau jual dan beli itu dua, jual dan beli. Oke, itu yang dimaksud dengan peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini baru dua, masih ada lagi. Ya, peristiwa hukum. Baik, yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan terus-menerus. Apa pula ini peristiwa hukum sepintas dan terus-menerus? Yuk kita simak. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Apa itu peristiwa hukum sepintas? Seperti pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Sedangkan peristiwa hukum terus-menerus yaitu seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun, ya. Jadi peristiwa hukum sepintas, pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Ya. Pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Sementara peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa, uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun. Ya, itu dia ya. Jadi kalau ada yang nanya, apa itu peristiwa hukum sepintas dan terus-menerus? Itulah contohnya. Baik, yang keempat. Peristiwa hukum positif dan negatif. Apakah itu? Ya, peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukumnya positif. Positif itu dalam kurung baik, ya. Jadi peristiwa yang menimbulkan akibat hukumnya positif dalam kurung baik, dan ada juga peristiwa yang menimbulkan akibat hukumnya negatif, ya. Misalnya apa? Perjanjian penipuan. Nah, jadi ada peristiwa hukum yang positif, ada peristiwa hukum yang negatif, ya. Jadi peristiwa yang menimbulkan akibat hukumnya positif itu peristiwa yang baik, dan ada juga peristiwa yang menimbulkan akibat hukumnya negatif. Contohnya perjanjian penipuan. Ya, penipuan memang tidak boleh, apalagi dibuat perjanjian, ya. Itu dia peristiwa hukum positif dan negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir dari peristiwa hukum. Apa itu? Perbuatan hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Apa itu perbuatan hukum yang bukan perbuatan subjek hukum? Tanda tanya, apa itu ya? Nah, yaitu perbuatan hukum yang bukan kelahiran, kematian, dan kadaluarsa. Itu disebut dengan perbuatan hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Ya. Baik, sudah 3 sub bagian yang kita pelajari dalam topik pendekatan sistem hukum. Ada subjek hukum, ada objek hukum, ada peristiwa hukum, ya, sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya, singkat, padat, jelas, ya, tidak bertele-tele. Baik, selanjutnya adalah kita kupas sub bagian yang keempat dari topik kita pada hari ini, yang bisa jadi ini bagian yang terakhir, yaitu hubungan hukum. Nah, ini penting. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Nah, dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Barang siapa mengganggu hubungan hukum ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya, seperti dalam peristiwa jual beli. Hubungan hukum dalam jual beli adalah terjadinya perikatan seperti diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata karena adanya perjanjian. Oleh karena itu, si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikannya dan si pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai harga atas benda yang diperjualbelikannya. Nah, kita bicara tadi ada hak dan kewajiban dalam hukum. Jadi si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang akan dijualnya itu. Nah, zaman sekarang kan banyak juga orang ya. Dia katanya menjual ya, uang udah diserahkan, ternyata barang-barangnya tidak diantar, tidak kirim. Nah, barangnya tidak ada zong gitu ya. Nah, ini menimbulkan masalah hukum. Ada juga orang ya yang katanya membeli gitu ya, barang udah dikirim ya, udah sampai ke alamat, udah dipakai, bahkan udah dijual, udah dapat untung. Pembayaran tidak diberikan, ditagih nolak gitu, nggak mau bayar dengan niat jelek gitu ya, nggak mau bayar. Nah, jadi di dalam KUH Perdata itu udah diatur ya, itu namanya perjanjian ya. Maka dalam jual beli itu selalu ada perjanjian supaya bila salah satu pihak ya menyimpang, melakukan tidak mengakui ya, tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa dituntut di depan hukum. Nah, paling tidak ada 3 unsur yang melekat dalam hubungan hukum, yaitu adanya orang-orang atau subjek hukum, adanya objek tertentu, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Saya rasa cukup ya untuk materi kita pada hari ini ya. Kita singkat padat tapi jelas, daripada panjang bertele-tele tapi mahasiswa tidak memahaminya. Sekali lagi saya ingatkan, silakan ya, pahami ini baik-baik, jangan buru-buru, dengarkan, catat kalau perlu ya, pahami, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya apa yang ditugaskan. Dan sekali lagi saya ingatkan, waktu berjalan juga. Ini sudah pertemuan yang keempat, mungkin pada pertemuan yang ke-7, ke-8 kita udah UTS mid semester ya. Nah, mungkin ada ya telah diberikan kemudahan-kemudahan, kunci-kunci sukses ya. Segeralah raih itu ya, untuk kebaikan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.